Oke, seperti yang sudah ditunggu-tunggu ya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang operasi-operasi bilangan di himpunan bilangan asli dalam sistem Peano tentunya. Nah, kalau kita lihat di sistem Peano itu di N dengan relasi suksesor penerus dengan bilangan awal 0, sepertinya nggak ada tuh yang ngomong tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Kita cuma membentuk struktur aja ya, tapi belum ada operasinya. Nah, maka pertama-tama nih sebelum kita bahas lebih lanjut tentang penjumlahan, kita harus merumuskan dulu penjumlahan di sistem Peano. Nah, kayak gimana sih cara kita menyusun penjumlahan di sistem Peano ini biar bisa kita pakai gitu. Seperti penjumlahan yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi dalam sistem Peano ini yang hanya ada himpunan bilangan asli, terus S itu relasi suksesornya, dan kita mulai dari objek 0. Nah, mungkin kalau ada di dalam pikiran kita, ya kalau mau bikin penjumlahan, kita merumuskan penjumlahan, mungkin kita tulis satu-satu aja. Misalnya 1 tambah 0 sama dengan 1. Terus 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 1 tambah 3, 4. Nah, mungkin kita akan mendaftarkan hasil-hasilnya yang mungkin. Tapi kan jumlahnya tak terhingga ya. Ini baru penjumlahan 1 loh. Gimana kalau misalnya kita lanjut ke 2 tambah 0, 2 tambah 1, 2 tambah 2. Nah, tentu saja kan ini tidak bisa dilakukan secara hingga ya perumusannya ya. Nah, yang kita butuhkan itu sebetulnya perumusan yang hingga. Jadi, tata caranya, istilahnya, itu cuma dikit gitu. Ya, seenggaknya nggak sampai tak terhingga. Karena kalau tak terhingga, ya berarti perumusan kita tentang penjumlahan itu nggak selesai. Nah, makanya kita bakal menyusun penjumlahan piano. Ini nanti isinya ada aturan, beberapa aturan. Beberapa aturan itu tentu saja hingga. Nah, selain dia terdiri dari beberapa aturan, kita itu hanya bisa memanfaatkan anggota himpunan bilangan asli dan relasi S alias relasi penerus. Nah, ini penting banget nih. Kita cuma bisa pakai relasi penerus ini dengan anggota-anggota di bilangan asli. Berarti kita nggak boleh minjem konsep dari luar ya. Dari luar bilangan asli itu sendiri. Sama di luar relasi penerus ini. Karena kita bikinnya itu di dalam sistem Peano. Bagaimana sih cara menyusun penjumlahan yang demikian? Yang sesuai dengan sistem Peano ini? Nah, kita harus tahu dulu nih, kalau kita ngomong bilangan asli, kita itu selalu bisa memikirkannya dalam dua konsep. Itu ada konsep kardinal, ada konsep ordinal. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu yang kardinal. Mungkin kita ganti dulu warna itunya, warna paletnya. Di sini warna pointernya jadi warna kuning. Buat membedakan kardinal dan ordinal. Nah, jadi yang pertama itu kardinal. Yang kedua itu ordinal. Nah, kita balik lagi ke warna biru. Nah, sebetulnya kalau kita ngomongin tentang bilangan kardinal, bilangan asli dalam pola pikir kardinal, ini menyatakan banyaknya objek. Jadi kalau kita ilustrasikan, misalnya kita punya kantong nih, nah, kantongnya begini. Nah, ini kan nggak ada isinya ya, berarti ini 0. Nah, terus kita punya kantong nih, ada isi 1 nih, bola.
Nah, ini berarti 1. Nah, terus kita isi nih, ada 3 itu bola misalnya. Nah, ini berarti 3. Jadi, kalau kita menggunakan pemahamannya kardinal, bilangan itu ya banyaknya objek. Berapa banyak sih objek yang ada di situ? Nah, kalau kosong ya 0. Kalau ternyata ada 1 objek ya 1. Kalau ternyata ada 3 objek ya 3. Dan seterusnya. Nah, terus ada juga konsep ordinal. Konsep ordinal ini dia itu lebih ke urutan, posisi. Lebih tepatnya, lebih ke posisi. Posisi suatu objek. Nah, kalau kita ngomongin posisi suatu objek, nah yang paling pertama 0 misalnya. Nah, kan setelah 0 itu ada 1. Setelah 1 itu ada 2. Setelah 2 itu ada 3. Setelah 3 itu ada 4. Dan seterusnya. Nah, kalau kita mau merumuskan penjumlahan dalam kerangka sistem Peano, kalau kita lihat nih dari keduanya, ternyata dia tuh pakainya itu kerangka memahami bilangan asli sebagai bilangan ordinal, yaitu sebagai posisi sebuah objek. Karena kita pakainya pola pikir yang ordinal, cara pandang yang ordinal, tidak ada tuh kita pakai misalnya 2 tambah 3, itu berarti di dalam kardus misalnya ada 2 objek. Nah, terus kita bawa 3 objek kita masukkan ke dalam. Nah, berarti nanti jadinya di sini 5 objek. Ya, bukan seperti itu ya. Itu pola pikir kardinal. Nah, kita pakainya pola pikir ordinal di sini. Nah, misalnya kita susun nih posisinya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada bilangan 2 nih. Ini titik berangkat kita karena kita ngomongin 2 tambah 3. Maka kita tahu ya 2 tambah 3 itu 5 ya. Nah, bagaimana sih cara kita dari 2 ini bisa sampai ke 5 dalam kerangka pikir ordinal? Nah, itu yang kita cari untuk merumuskan penjumlahan Peano itu. Dan sebetulnya caranya itu bisa kita menggunakan tes ini, alias relasi penerus atau suksesor ini. Bagaimana caranya? Kita tunggu di video selanjutnya ya.